Halo semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum. Ya, jadi kita di sini akan membahas tentang kurikulum apa saja yang pernah diterapkan di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu pengertian kurikulum, ya, jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang macam-macam kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Untuk itu, yuk kita simak sama-sama videonya. Nah, yang pertama itu ada kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947, yaitu kurikulum yang memberi penekanan terhadap pembentukan karakter sebagai warga negara Indonesia dengan kedaulatan dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun 1950. Nah, kurikulum kedua yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu kurikulum rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952. Yaitu kurikulum pendidikan yang sudah mengalami penyempurnaan di mana sudah terdapat rincian mata pelajaran dan telah memakai silabus sebagai bahan pokok pembelajaran, di mana setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga itu ada kurikulum pada tahun 1964. Yaitu kurikulum yang dibentuk penghujung era Presiden Soekarno. Kurikulum menerapkan program pancawardhana, uang bertumpu pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pada masa ini, mata pelajaran mulai dikelompokkan menjadi 5 bagian, meliputi bidang studi jasmaniah, moral, keprigelan atau keterampilan, kecerdasan dan emosional atau artistik. Nah, kurikulum yang keempat itu ada kurikulum pada tahun 1968. Pada masa ini terjadi perubahan kurikulum Indonesia dari pancawardhana menjadi pengetahuan dasar, pembinaan jiwa Pancasila, dan kecakapan khusus. Melalui kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kecerdasan serta mengembangkan secara fisik yang kuat dan sehat. Lalu yang kelima itu ada kurikulum pada tahun 1975. Sistem pendidikan mulai terperinci dengan baik dilihat dari materi, metode, serta tujuannya sesuai dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Setiap satuan pembelajaran pada kurikulum ini meliputi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, alat pelajaran, materi pelajaran, atau kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Nah, yang keenam itu ada kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum ini mengutamakan pada pendekatan proses. Pendekatan proses ini dilakukan mulai dari proses mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, sampai melaporkan hasil. Model pembelajaran ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, lalu yang ketujuh itu ada kurikulum pada tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 ini disebut dengan K94. Adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang telah digunakan masing satuan pendidikan sejak tahun ajaran 1994 sampai 1995 sampai 2003 sampai 2004. Kurikulum 1994 merupakan revisi dari penyempurnaan kurikulum 1984 dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, lalu yang kedelapan itu ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Kurikulum ini merupakan pengganti kurikulum pada tahun 1994, yakni kurikulum yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap terlihat melalui kebiasaan, berpikir, dan bertindak. Kurikulum ini tercatat 3 unsur pokok penting meliputi pemilihan kompetensi sesuai, pengembangan pembelajaran, dan kasih indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Nah, lalu yang kesembilan itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Pada kurikulum ini, guru dibebaskan merancang perangkat pembelajarannya sendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi siswa serta lingkungan tersebut.
Nah, lalu yang ke-10 itu ada kurikulum 2013. Mulai diterapkan pada Januari 2015, kurikulum ini memberi penekanan terhadap pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan guru diharapkan bisa memotivasi siswa supaya dapat melakukan observasi, bernalar, bertanya, dan menyampaikan apa yang telah dipahami siswa usai proses belajar mengajar.